Mbak Vivi itu pertama kali kesurupan inget nggak? Itu Nah kalau kesurupan itu ada resikonya nggak sih? ada sih Resikonya apa tuh? nyawa sama badan. Nyawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Oke sob, balik lagi di channelnya Mas Arif. Buat kalian yang udah sering ikutin channelnya Mas Arif kan untuk mungkin hampir 2 tahun ini ya, gue itu sering upload kesenian, khususnya seni tari di daerah Magelang ini. Nah untuk kali ini gue mau coba tanya-tanya nih, gue juga kepo nih, gimana sih sebenarnya para penari ini di dalamnya, terus kenapa mereka suka sama seni tari ini. Oke, jadi gue mau tanya-tanya gimana mereka suka sama seni tari, soalnya kalau yang gue lihat untuk seni tari ini khususnya daerah Magelang ini banyaknya anak-anak muda nih malahan nih. Jadi anak mudanya itu benar-benar mencintai kesenian dan kebudayaannya gitu. Jadi gue mau tanya-tanya, buat kalian yang mau ikut cerita juga boleh, bisa langsung WhatsApp gue atau DM di Instagram gue. Oke. Untuk kali ini, kalau kalian yang udah pernah nonton konten gue sebelumnya pasti udah kenal dong dengan Mbak yang satu ini, dengan Mbak Vivi. Nggak terlalu terkenal ya. Oke Mbak Vivi, yang mau pertama aku tanya nih sama Mbak Vivi itu, sejak kapan sih misalnya berkecimpung di kesenian atau suka sama kesenian? Kalau suka sih dari kecil ya, cuman kalau ikut seni itu baru kelas 2 SMP. Itu aja izin ke orang tuanya aja susah. Jadi memang kalau dari kecil, karena di sini sih memang sering ada ya kesenian-kesenian gitu ya. Jadi anak-anak kecil itu udah terbiasa dengan tontonan ya istilahnya di sini ya, kesenian tari, seni tari itu. Jadi memang dari kecil udah suka. Iya, dari kecil. Cuma belum diizinkan waktu itu. Belum diizinin. Jadi awal mulanya itu kan di desa itu ada acara. Nah, terus itulah nanggap tontonan gitu, terus nonton. Nah, sejak dari situ tuh kayak kok menarik gitu. Makanya setiap kalau ada tontonan tuh suka nonton, kemana itu harus nonton. Oh, jadi kalau ada kesenian itu sering nonton kemana-mana? Iya. Istilahnya apa kalau di sini? Ngolek. Ngolek istilah kalau kita ada tontonan terus kita mau nonton itu ngolek ya? Iya. Oke. Terus bisa dilanjut? Terus suka terus pas udah besar tuh sempet iseng. Bu, kalau aku ikut kesenian gimana? Terus kata ibu, nggak usah, buat apa gitu. Ya udah diem. Terus pernah itu sempet diem ikut latihan gedruk. Nah itu nggak izin orang tua sampai pulang jam 10, sampai rumah dimarahin. Jam 10 malam? Iya. Jadi awalnya itu umpetan, nggak izin tuh karena ya, saking karena pengennya. Takut nanti kan dimarahin gimana, tapi gimana ya pengen juga. Kan ya namanya penasaran kan, kalau nggak dicoba nggak bisa. Oh gitu. Jadi pertama nari ini tari apa, kan banyak nih di Magelang jenisnya? Kalau pertama itu gedruk buto itu. Gedruk ya? Ya, terus padahal dari dulu tuh sukanya itu soreng. Oh dulu sukanya soreng. Sukanya soreng tapi ikutnya gedruk. Tapi malah ikutnya gedruk. Iya. Terus pernah ketahuan, terus akhirnya izin. Pertamanya izin ke bapak. Pak ikut seni ya.
ya udah nggak apa-apa. Terus ngomonglah ke ibu, Bu sama bapak aja boleh, mas sama ibu nggak boleh gitu. Ya udah sana nih, hati-hati gitu. Kalau udah main terus kayak kesurupan gitu, pertamanya nggak boleh. Oh, karena istilahnya banyak ya, mungkin dilihatnya sisi negatif kesurupan itu ya. Jadi khawatir, orang tua tuh khawatir dengan anaknya ya. Iya, terus ya akhirnya boleh sampai sekarang. Jadi awal mulanya di kelas 2 SMP, sekarang kelas 2 SMA. 2 SMA, kurang lebih 4 tahun ya? Iya. Kurang lebih 4 tahun itu apa aja yang udah Mbak Vivi ikutin? Kesenian apa aja? Baru mau mendalami grup sih, terus soreng juga baru belajar. Oh, berarti sekarang udah belajar soreng? Ya, terus celeng, barong gitu. Berarti berapa kesenian tuh? Dari gedruk, terus barong. Barong itu barong Kediri? Iya, barong Kediri. Barong Kediri, terus celeng, serenggi. Celeng, serenggi itu Kediri juga ya? Iya, Kediri. Dan Kediri, terus sama gedruk. Oke, jadi 4 kesenian. Nah, itu dalam satu grup apa masing-masing grup, Mbak? Masing-masing grup, Mas. Cuman kalau yang gedruk, barong sama celeng tuh alhamdulillah satu grup, jadi nggak kesana kesini gitu. Oh, yang 3 itu satu grup. Kalau sorenya beda. Kalau sorenya beda. Yeah. Tapi Mbak Vivi selain yang sekarang ini, kalau yang banyak yang saya lihat kan istilahnya dia ikut grup ini gitu. Yeah. Kalau Mbak Vivi gimana? Ya kalau saya itu tergantung ya Mas, ya tergantung sama grupnya. Jadi kalau mau ikut grup itu dilihat-lihat dulu itu grupnya tuh kayak gimana, benar-benar nguri-nguri budaya Jawa apa enggak gitu. Terus kalau memang bener buat melestarikan budaya ya udah ikut. Cuman kalau yang buat main-main gitu ngapain, buang-buang waktu juga. Jadi memang mungkin konotasi negatifnya banyak yang istilahnya apa ya? Yang namanya anak nyari muka, anak muda, saya pengen tenar, pengen wah, jadi mereka ikut sana sini grup gitu ya, istilahnya ya. Tapi kalau Mbak Vivi sendiri nggak ikut sana sini grup berarti? Enggak sih, cuman mau ikut 2 itu aja. 2 itu aja. Grup apa sama grup apa? Boleh sebutkan? Grup itu Satrio Lerengnya Andong. Oh, Satrio Lerengnya Andong. Terus bareng juga ada ikut satu grup itu di Magelang Kota. Magelang Kota. Namanya Simo Wijoyo. Terus sorengnya itu yang dari Ngaran, soreng Wiro Tamtomo. Wiro Tamtomo. Kalau Satrio Lerengnya Andong, Mbak Vivi sebagai ketua. Wih, ketuanya ini. Mantap. Oke, untuk Satrio Lerengnya Andong sendiri ada apa aja? Kalau SLA itu ada gedruk, ada barong, ada celeng serenggi, terus insya Allah mau ngadain jaranan. Iya, jaranan. Katilan itu ya? Ya. Kreasi Jogja. Iya. Oke, nah terus pernah kesurupan? Pernah. Pengen tahu sebenarnya sih, kesurupan itu memang kepo banget sih masalah kesurupan nih. Kesurupan itu sebenarnya beneran kesurupan apa acting, apa ya itu hanya untuk menghibur? Kalau kesurupan itu kan berbeda-beda ya, ada yang buat main-main, yang buat menghibur, terus ada yang beneran. Tapi kalau aku sih beneran, karena kalau habis kesurupan tuh mesti badannya sakit. Jadi memang sebenarnya tuh ada yang ini ya, cuma buat menghibur aja gitu. Iya. Cuma eto-eto aja gitu. Oh gitu. Nah terus kalau Mbak Vivi itu pertama kali kesurupan inget nggak? Ingat pas pertama main barong. Main barong? Iya. Barong Kediri itu? Iya. Di Budur. Borobudur? Iya. Daerah Borobudur ya? Nah itu bisa ceritain nggak gimana awalnya, terus setelah itu memang
kalau orang udah kesurupan memang seterusnya kesurupan atau gimana sih? Kalau pertamanya itu kan emang sengaja minta. Kok bisa? Bisa. Bisa. Emang sengaja minta, terus Minta pengen ngerasain gitu, penasaran gimana sih gitu. Iya kan, aku orangnya kayak penasaran, jadi apa-apa kepala dia menarik pengen nyoba gitu. Jadi penasaran terus minta, mbak aku diajari jadi tong gitu. Terus ya itu diajarin, terus ya gitu langsung pleng, pusing kepala. Awalnya gimana? Ya apa ya? Rasa-rasanya tuh gimana sih? Apa kayak orang pingsan apa gimana sih kalau Kayak tidur nek saya. kayak tidur? Tidur tapi badannya ada yang gerakin. Tapi kita ngerasain nggak atau tahu nggak kalau kita itu? Enggak, nek aku loh. Aku tiba-tiba kayak tidur gitu aja. Ya, terus badannya kayak ada yang gerakin tapi kita nggak sadar. Gitu. Nah kalau kesurupan itu ada resikonya nggak sih? Ada sih. Resikonya apa tuh? Nyawa sama badan. Nyawa. Serius? Iya. Kenapa itu? Ya kan kadang kalau ya kayak nonton yang di Mas Bondan itu katanya bisa, kalau itu setannya ngamuk bisa bawa pergi gitu, Kebablasan gitu maksudnya. tapi ya nggak tahu beneran apa enggak, tapi ya mudah-mudahan saya enggak gitu. Takut juga sih, tapi insya Allah bisa ngontrol karena semua orang itu manusia sama setan itu kan lebih derajatnya lebih tinggi manusia. Jadi ya bisa mungkin ngontrol. Enggak gitu bisa kita ngontrolnya. Bisa dari ngontrol emosi sama pikiran sih. Kalau saya loh, tapi kan tanggapan orang-orang kan beda. Nah, terus misalkan saya sering gini nih Mbak, mau nanya aja sih, sering ngeliat kalau lagi ngonten kesenian itu kan tahu-tahu penonton itu kesurupan, itu maksudnya gimana atau bisa dijelasin nggak kalau menurut Mbak Wiwi sendiri? Karena Mbak Wiwi kan udah pernah kesurupan ya atau jepat, nah, itu kok bisa kita cuma nonton tahu-tahu kita ikutan kesurupan? Kalau setahuku sih itu orangnya kayak itu loh Mas, terlalu fokus gitu. Terlalu fokus berarti terlalu menikmati gitu. Terlalu menikmati musik. Jadi seakan-akan dia kebawa dengan mereka yang lagi pada joget gitu. Iya. Jadi akhirnya ikutlah dia kesurupan gitu. Kayak gitu bisa ya? Ya bisa. Nah, terus kalau Mbak Wiwi sendiri untuk percepatan atau kesurupan dulu nih, untuk paling parah atau paling dikenang atau yang nggak pernah dilupain deh, itu pas kesurupan apa atau susah, ada resiko atau pengalaman yang gimana gitu? Pas di Kartoharjo sama di Pangonan. Itu kenapa? Itu kalian di Kartoharjo itu kayak ada orang jahil. Orang jahil, terus misal kita nggak salah apa-apa, kita nggak tahu, terus dijailin sama orangnya itu. Nah terus kayak di keadaannya itu kayak disakitin gitu loh. Jadi setan sama sukmonya kita itu kayak apa ya namanya, bersebelahan gitu loh. Kadang masuk yang setannya pulang nyakitin cek terus sukmanya masuk lagi tolong gitu. Kayak gitu bisa ya? Bisa kalau orangnya jahil. Berarti benar nih istilahnya, saya juga pernah dengar istilahnya tempat naring itu atau istilahnya kalangan ya, itu kan katanya kan dijagain biar istilahnya mungkin ya yang orang bisa juga untuk bikin orang kesurupan itu istilahnya kalau di sini ditembak lah istilahnya dengan adu kekuatan lah gitu kayak istilahnya kayak dulu kan satu guru satu ilmu jangan ganggu istilahnya di situ. Ternyata istilah itu juga ada ya di kesenian ya. Jadi mungkin itu yang menimpa Mbak Wiwi waktu itu. Jadi ada orang yang masukin atau gimana? Mungkin itu Mas, orangnya jahil sama satu orang, tapi kenanya saya. Orangnya jahil sama
misal nih Mas Arif mau jahit sama saya, tapi kenanya orang lain. Ya udah gitu, bentrok kan. Oh gitu, mental istilahnya. Ya nggak mental, cuman masuk, cuman itu nyakitin badannya yang dimasukin. Paham nggak? Saya belum paham. Gimana? Misalkan saya mau bikin Mbak Wiwi, dengan Mas Arif mau bikin saya kesurupan sampai nggak bisa sembuh 3 hari 3 malam gitu, nggak bikin sembuh, tapi nggak tahu saya yang kuat dari Mas Arif atau gimana, itu mental ke orang lain, terus masuknya ke orang itu. Nah nyakitinnya ya di orang itu gitu. Berarti waktu itu ada orang yang mau dimasukin terus mentalnya ke Mbak Vivi gitu. Saya lemah dong berarti ya. Itu kenapa? Itu gara-gara apa ya? Enggak, maksudnya yang dirasain apa, terus istilahnya bisa sembuhnya berapa hari itu? Itu sih rasanya sakit tenaga, sakit banget, kayak apa ya, kayak ditusuk-tusuk gitu. Iya. Tahu ditusuk-tusuk badannya di sini, bagian sini tuh ditusuk-tusuk, terus kayak mau minta tolong tapi nggak tahu sama siapa, kayak gelap pandangannya, setengah sadar gitu berarti. pandangannya gelap, terus badannya sakit semua, nggak bisa ngelihat apa-apa ke depan gitu, kayak orang pingsan tapi ngerasain sakit gitu. Terus kayak sadar, tapi kalau mau ngomong tolong itu sadar, cuman itu badannya yang ngerasain sakit. Terus kalau sembuh itu 2 hari. 2 hari. Akhirnya pijitan. Resiko ya, itu dia resikonya dari seorang penari atau pecinta kesenian. Dan juga katanya banyak yang istilahnya ragat atau biaya sendiri ya Mbak, dari kostum, terus kalau gedru kan buto apa namanya, topeng setan yang itu loh ya, ada taring-taringnya kan, kalian yang bisa lihat. Biaya. Kalau biaya tuh ya alhamdulillah kan saya udah punya sendiri ya kostumnya, terus kerincingannya itu paling 30, betulnya 30. Oh, yang kerincingan yang buat bunyi-bunyi di kaki itu. Rata-rata segitu. Tapi itu ada harga yang sewa. Lebih, ya. Cuma kalau kisaran satu kostum kalau untuk gedruk ya, Mbak Vivi kan lebih banyaknya di gedruk ya. Kalau boleh deh disebutin. Kalau untuk gedruk kira-kira habis berapa? Itu nyewa apa beli? Beli. Misalkan kita pengen punya sendiri gitu. Kalau beli berapa, sewa berapa? Kalau beli itu kisarannya lagi full set ya. Full set. Paling sekitar 3 sampai 4. Apa tuh? Juta. Juta. Iya. Karena itu yang bikin mahal itu kerincing sama itu topengnya. Bajunya mahal juga sih ya. 3 sampai 4 juta. Iya. Tuh. Enggak murah kan? Iya. Seni itu memang mahal. Iya. Itu untuk gedruk atau buto ya? Iya. Itu sekitar 3 sampai 4 juta untuk yang baru. Yes. Kalau untuk kadang kan ada yang jual yang second gitu. Ada juga nggak sih? Kalau second ada. Ada juga. Kisaran harga berapa kalau second? Kalau kostum itu paling sekitar 600, 500 ke bawah. Full set apa ini? Kalau untuk full set berapa Mbak? Full set tuh paling 2 juta ya. Berarti nggak jauh beda ya sama baru ya? Iya. Beli baru ya? Iya. Ya, kalau beli baru kan lebih mantap gitu rasanya. Puas lah ya. Puas, baru pertama kali pakai baru gitu. Terus kalau untuk apa aja sih ikutnya tadi? Gedruk, terus soreng. Kalau soreng? Kalau soreng itu udah dari grup sana gitu. Kalau soreng memang jarang yang punya sendiri atau memang gimana? Jarang mas. Kalau ada punya sendiri mungkin sewanya juga agak mahal. Jadi karena itu kan pribadi. Jadi kalau soreng itu rata-rata punya sanggar? Iya. Bukannya punya milik sanggar pribadi kayak buto tadi? Kebanyakan itu punya sanggar. Punya sanggar. Nah terus untuk
Barong Kedirinya full set kira-kira habis berapa? Barong Kediri itu kemarin saya beli, ada apa ini? Malu di luaran. beli itu 1,3. 1.300.000. Iya. Itu apanya aja? Barong gas plus jamang, terus kepalanya. Iya. Jamang itu maksudnya yang ini ya, Yang bukan? ininya. Oh, yang belakangnya itu yang kayak wayang itu biasanya Iya. ya. Terus kemul sama sual. Sual itu yang mana? Sual itu yang celana, terus kemulnya itu yang buat nutupin gitu. Sual itu yang celananya, kemul itu yang buat nutupin badannya itu. Ya. Oh, itu full set berapa? 1,3. Tapi itu belum sama 1.300.000. belum sama hiasan. Kan ada tuh yang ditambahin bandut, terus rambut gitu, terus Oh, ditambahin itu belum ada rambut. Biasanya ada rambutnya itu. Belum ada rambutnya. Belum. 1,3 baru. Apa baru? Baru. 1,3 belum ada rambut. Biasanya kalau sama rambut sama aksesoris full set 2,5. 2.500.000. 2.500.000. Iya, tapi nganu kalau kayak udah kayak biasanya kan nek udah lawas tambah mahal ya, karena kan udah main di mana-mana gitu kayak. Oh, terkenal istilahnya. Ya, itu biasanya kalau tambah lawas tambah mahal sih. Oh, yang Biasanya. yang second malah yang mahal kalau yang barong itu. Kan itu kayak perawatan, misal catnya ngupas dicatin lagi ya biaya. Terus nanti kan dijual, nanti kan bisa harganya bisa lebih naik gitu. Itu kalau barong Kediri justru yang secondnya biasanya harganya lebih mahal karena dia sudah terkenal di mana-mana pentas gitu ya. Iya. Nah, terus kalau untuk harga berapa tadi? Barunya 2 jutaan, 2,5 ya? Full set. Yang second. Oh, second itu. Malah murah apa mahal yang second ya? Tapi itu kan ini barong Kediri, itu buatan dari Kediri langsung apa lokalan Magelang? Ambil Jogja saya. Ambil Jogja. Berarti kalau untuk Kediri langsung lebih murah apa lebih mahal? Lebih mahal. Justru lebih mahal. Kan pengrajinnya langsung. Oh, istilahnya originalnya bukan KW-nya lah itu. Iya. Karena memang kesenian itu dari Kediri langsung, jadi kalau memang kita beli di sana justru lebih mahal karena memang kualitasnya juga kali mereka jaga kualitas kali ya. Iya. Mungkin kayak gitu sih. Soalnya saya lihat di postingan itu malah mahal yang second. Nah, terus kalau untuk celeng, Kalau celeng itu harganya macam-macam sih mas. oh gitu. Kalau standarnya aja lah, Kalau standarnya biasa dipakai di sini gitu. bahasa kasarnya yang agak sedang ya. Nah. Sedang itu paling 550 itu bajunya sama aksesoris. Baju sama aksesoris 550. Kalau celeng apa aja sih? Itu kan ada baju, celana, terus sempiok. Sempiok itu yang buat depan, terus ikat kepala, sunting, sama ini nggak tahu namanya apa. Itu 500. 550. Kalau celeng itu cuma baju tok. Enggak ada celengnya juga. Ada celengnya juga. Kalau celengnya itu beragam. Kalau yang mau bagus itu mahal. Celengnya itu maksudnya kayak ini jaranan gitu. Iya, tapi nggak dinaikin. Kalau jaranan kan dinaikin. Nah, ini nggak, cuma dikibas-kibasin aja gitu. Nah, yang belum tahu celeng itu artinya babi ya. Ya, Nah, cuma kalau untuk ceritanya next nanti kita cari tahu gimana ceritanya kok di kesenian bisa ada celeng atau babi itu. Jadi nanti coba kita cari tahu untuk yang ya mungkin yang lebih tahu ya untuk cerita itu. Dia celeng itu punya kesenian sendiri atau biasanya gabung sama apa? gabung sama, kebanyakan gabung sama barong sama jaranan. Barong sama jaranan atau jatilan ya biasanya. Itu juga memang karena dari daerah Jawa Timur, Kediri ya? Iya, Kediri. Kediri atau Jawa Timuran lah ya Iya. istilahnya ya. Nah, ini dia pengalaman dari Mbak Vivi ini ya Mbak. Iya. Berarti sampai saat ini udah 4 tahun. Ya, alhamdulillah. Nah, kalau untuk pengalaman terakhir nih
pengalaman dalam kesenian itu yang paling diinget atau paling spesial atau yang paling lah? Pas itu anniversary 1 tahun SLA. Anniversary 1 tahun SLA ya, karena Mbak Vivi ketuanya ya. Itu kenapa bisa diceritain? Itu pas banget sama ulang tahun tuh. Pas sama ulang tahun. Iya. Waduh, pantesan sangat bermakna sekali. Jadi maksudnya ngadain pentas gitu untuk merayakan ulang tahun. Itu kan kayak apa ya, kayak daftar di tempat wisata gitu. Kebetulan pas di tanggal itu tanggal 20, terus ya udah sekalian aja dirayain. Oh, jadi sekalian pentas sekalian dirayain. Iya. Pas banget jadwalnya itu barengan sama ulang tahunnya Iya. Mbak Vivi ini. Wih, mantap. Nah, terus ada lagi nggak yang mau diceritain atau mau berbagi buat teman-teman yang lain tentang kesenian? Pokoknya kalau mau ikut seni itu jangan dicari muka. Jangan suka. Jadi benar-benar isinya Kalau cinta sama seni gitu. ya, kalau emang serius buat ngelestariin budaya Jawa, ya udah lestariin aja, nggak usah terus sombong, pansos gitu, nggak usah. Malah itu buat ngejelekin kesenian kita. Itu dia pesan dari Mbak Vivi. Jadi kalau kalian memang cinta sama kesenian, jadi memang benar-benar nguri-uri istilahnya, benar-benar menjaga atau melestarikan kebudayaan ya. Oke, itu dia sedikit cerita dari Mbak Vivi untuk pengalaman dia di bidang kesenian. Oke, nah podcast kali ini gue ada di kedai kopi Nongki yang alamatnya ada di jalan di Ngasinan ya, Jalan Gerabak Ngasinan, Desa Ngasinan, Gerabak Magelang. Untuk tepatnya ada di samping pom bensin Ngasinan. Oke, nah itu buat kalian juga yang mau cerita-cerita atau berbagi cerita tentang kalian, perjalanan kesenian kalian, boleh langsung WhatsApp atau boleh datang mampir ke sini. Kalau ada yang lebih horor dari saya enggak? Siap. Oke, terima kasih Mbak Vivi udah mau cerita terus udah mau berbagi ke sini. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, bye.